Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Kamil, biasa dipanggil Sayang, dari F4311 dengan NIM 13011943887 dari kelompok 2 kecerdasan buatan. Kali ini saya akan menjalankan atau mendemokan program Fuzi yang telah kami buat. Kami membuat program ini menggunakan bahasa Go atau Golang dengan bantuan package exercise untuk import dan ekspor file XLSX atau file Excel. Baik, langsung saja kita membedah program yang telah kami buat di sini ya. Kita masuk dulu. Apa saja yang kita butuhkan gitu ya. Untuk membedahnya kita butuh yang pertama di sini adalah VS Code atau Visual Studio Code gitu untuk sebagai text editor, karena Golang itu membutuhkan text editor yang biasa saja gitu, tidak butuh yang IDE seperti Java atau yang lain-lainnya. Di sini kita memakai Excellize dari GitHub yang membuatnya adalah 360 NT Stack Group, yaitu Skylar gitu. Dan juga strconf ini untuk merubah dari string menjadi integer. Dan ini adalah default library dari bahasa Go ya. Kita akan coba di zoom biar agak terlihat. Baik. Pertama-tama di sini ada header untuk fuzinya, untuk logiknya. Karena kita sekarang membedah restoran, fuzi tentang penilaian restoran. Di sini ada restoran gitu ya. Headernya yaitu struct, berbentuk struct gitu ya. Ada ID, pelayan, dan makanan seperti yang ada di Excel-nya gitu ya. Kita coba lihat di Excel restoran. Oke, di restoran sini ada ID, pelayanan, dan makanan. Nah, ini yang akan menjadi, yang dua ini yang akan menjadi fuzi kita gitu ya. Kita coba zoom. Ya sudahlah. Ini adalah fuzi yang telah saya buat gitu ya, Fuzi Rules-nya. Nah, di sini adalah implementasinya gitu. Di sini untuk restoran ada ID untuk mengetahui restoran mana yang dinilai, yang sedang diperiksa. Kemudian pelayanan yang telah tadi kita lihat, makanan, kemudian nilai. Nah, nilai ini adalah suatu yang baru ya. Nilai ini adalah yang kita yang buat untuk sebagai output dari Fuzi ini, dari program Fuzi ini. Di sini ada rules-rulesnya. Untuk pelayanan ada bagus, sedang, rendah, dan sangat rendah gitu ya. Kemudian ada untuk makanan ada sangat enak, kurang enak gitu. Dan untuk nilai ada besar, cukup, dan juga kecil gitu ya. Untuk rulesnya tadi sudah kita lihat. Kita coba buka lagi. Untuk rulesnya di sini untuk pelayanan ada dari sangat rendah itu dari 0 sampai 30, dimana dia akan turun di saat 10 ke 30 gitu ya. Dia akan stay 1 di saat 0 sampai 10. Kemudian rendah itu dari 10 sampai 60, sedang itu 40 80. Di sini sudah ada grafiknya ya. Dan juga ada makanan juga. Di situ makanan 0 sampai 10 ini sudah diatur gitu ya, sebagaimana gitu. Dan ini aturan inference-nya. Inference-nya itu di saat bagus dan saat enak dia besar, sedang dan enak dia cukup, dan yang lainnya yang sudah dijelaskan di laporan. Baik, setelahnya kita sudah membahas header ya. Di sini di mainnya cuma ada dua gitu ya, ada dua metode yang dipanggil, yaitu load Excel dan out Excel. Out Excel maksudnya export Excelnya. Di sini untuk loading Excel kita memakai Excellize tadi. Kita buka lagi Excellize gitu ya. Di sini kita ambilnya per row atau per baris dan dimasukkan ke dalam array 2 dimensi, yaitu array resto yang berbentuk string. Itu mengapa? Karena output dari setiap sel ini yang dibaca oleh Excellize itu adalah string gitu. Maka dari itu kita butuh strconf untuk atau merubah si string ini menjadi integer.
dan kemudian kita masukkan ke dalam variabel global resto, itu ya. Variabel global resto. Ya, ini resto ini jangan salah, ini resto ini variabel globalnya. Kemudian resto ini adalah variabel lokalnya dari load Excel gitu. Gunanya apa untuk variabel lokalnya ini? Untuk menstore sementara apa saja yang dibutuhkan. Tuh. Baik. Kemudian di sini ada sorting. Sortingnya ini nanti lain kali. Nah, kita di sini lihat di load Excel ini, kita langsung saja saat kita ambil datanya, kita langsung membuat fusinya, diffusernya yang akhirnya kita mengeluarkan output berupa nilai gitu. Yang yaitu dia discrete dari 0 sampai 100 gitu. Yang pertama kita call adalah create fuzzy. Create fuzzy di sini, create fuzzy ini dia ini mengoutputkan fuzzy restoran gitu ya. Fuzzy restoran ini ya yang tadi ini header yang tadi yang kita sudah buat, tipe data baru yang kita buat. Baik, di sini kita panggil pertama fuzzy pelayanan, kemudian fuzzy makanan, dan setelah itu kita masuk ke inference. Dia karena Golang ini adalah sebuah bahasa yang unik, di mana dia itu seperti Object Oriented Programming, dan juga ada sedikit struct-nya gitu. Kita di sini bisa meng-call sebagai metode ini adalah sebagai kepunyaan fuzzy restoran gitu. Yang pertama kita panggil adalah fuzzy pelayanan. Dia akan convert jadi float 32 dari M pelayanan gitu ya. M ini apa? M ini adalah restoran. Kita masukin di sini adalah si data restorannya aja, atau si data restorannya tersendiri gitu, si resto, satu restoran saja. Kemudian kita masuk ke fuzzy pelayanan. Yang tadi rules yang tadi kita sudah pakai gitu ya, yang kita sudah jelaskan. Nah, di sini kenapa tidak ada 0 sampai 10 dia akan state dari 1? Karena di sini ada kalkulasi fuzzy. Kalkulasi fuzzy ini ada di bawah sini. Nah, kalkulasi fuzzy ini rumusnya seperti ini. Value dikurangi bawah itu adalah yang ke arah 0, yang di titik 0-nya dibagi atas itu titik yang satunya dikurangi bawah. Nah, di sini kalau misalnya kita telaah gitu, jikalau si value-nya ini lebih besar daripada atas, maka dia akan lebih dari 1. Nah, karena lebih dari 1 ini tidak diperbolehkan, kita turunkan menjadi 1. Sama seperti kalau misalnya si value-nya ini di bawah batas bawahnya gitu ya, dia akan kurang dari 0 atau negatif. Maka dari itu kita tarik ke atas menjadi 0 gitu. Kemudian kita keluarkan return out atau return 0, di sini return 1. Baik. Kembali lagi ke fuzzy pelayanan gitu. Fuzzy pelayanan ini kita sudah kalkulasikan gitu ya. Ini dari 0 sampai 30, ini dari 30 sampai 60, dan ini sisanya 60 sampai 100 gitu, yang sudah kita beri kalkulasi fuzzy. Kemudian ada fuzzy makanan. Fuzzy makanan ini dia tuh dia kan kalau misalnya dia pelayanan itu ada 4 kategori, yaitu sangat rendah, sedang, dan bagus. Sedangkan kalau misalnya fuzzy makanan ada 3, kurang enak, dan sangat enak. Nah, maka dari itu akan lebih simpel gitu. Kalau misalnya ini kan kita butuh ada 4 blok ya. Yang pertama dia ngehandle sangat rendah dan rendah, kemudian rendah dan sedang, dan juga sedang dan bagus. Di sini kita cuma handle 2 blok saja gitu ya. Yang pertama kurang enak dan enak, kemudian enak dan sangat enak gitu ya. Dengan logic yang sama seperti di fuzzy pelayanan. Nah, setelah masuk fuzzy pelayanan dan sudah fuzzy makanan, kita masuk ke inference. Nah, ini dia tidak ada passing
parameternya. Karena apa? Baik lagi, karena si inference ini sudah mempunyai fuzzy restoran, maka dari itu dia akan ambil datanya dari si F ini gitu. Dia akan ambilnya dari si F, yaitu fuzzy restoran yang sudah kita masukin gitu ya. Fuzzy pelayanan, output dari fuzzy pelayanan ini akan otomatis masuk ke dalam F di sini ya. Maka F titik sangat rendah gitu, yang dimana akan di store di sini per restorannya. Baik, kita kembali lagi ke inference. Di sini inference kita membagi menjadi 4 gitu ya. Sebenarnya ada 12 kombinasi gitu yang sudah kita lihat di laporan juga. Ada 12 kombinasi gitu. Kita pertama cari maksimal, cari yang kecil ini yang paling besarnya, yaitu ada max kecil gitu. Setiap kategorinya besar, kecil, dan cukup gitu ya. Karena output dari inference ini ada 3, yaitu besar, cukup, dan kecil. Ini kita cari maksimalnya. Kemudian kita cari antara sangat rendah dan kurang enak ini apa yang lebih besar. Jikalau yang sangat rendah lebih besar, maka kurang enak yang akan dimasukkan gitu ya. Kemudian dibandingkan apakah ada yang lebih kecil kah gitu. Kalau misalnya yang lebih kecil, maka dia akan akan jadi max gitu. Jikalau sangat rendah dan kurang enaknya lebih dari 0, jadi kalau misalnya kurang dari 0, dia tidak akan masuk ke dalam dia sama dengan 0 gitu ya, dia tidak akan masuk ke dalam sini gitu. Sama seperti yang bawah-bawahnya juga, ini untuk ngecek gitu ya, besar cukup kecilnya kita komenkan saja, ini buat testing only. Kemudian setelah itu inference akhirnya kita sudah dapat di inference ini ada bagus, sedang, rendah, sangat enak, kurang enak, besar, cukup kecil, yang akhirnya kita masuk ke besar, cukup kecil. Nah, kemudian nilai ini sebenarnya belum diisi sama sekali. Maka dari itu di sini si R ini akan memanggil metode diffuser atau function diffuser yang passing parameternya adalah F atau fuzzy restoran gitu. Kita akan ke bawah cari ya diffuser. Di sini diffuser kita memakai metode Mamdani. Karena metode Mamdani ini walaupun sulit diimplementasikan, tetapi dia akan mengeluarkan hasil yang lebih akurat daripada Sugeno. Kita akan lihat. Baik. Seperti yang tadi kita jelaskan gitu ya, kalau misalnya diffuser ini sekarang sudah dipunyai oleh si struct restoran ini, dan passing fuzzy restoran gitu. Pertama kita statekan dulu bahwa batas penilaiannya dia karena 0 sampai 100, saya akan membuat array seperti ini 0 sampai 100 dan berbentuk float 32 setiapnya, tapi dengan nilai yang belum ada atau 0 gitu ya, masih 0 gitu. Nah, kemudian kita ini buat tambahan-tambahan aja, atas bawah, decrement, increment gitu. Nah, ini pertama kita asumsikan kecil dulu gitu. Asumsikan ada kecil, atau misalnya kita ada kecil gak? Kalau misalnya ada kecil, kita masukkan gitu. Kita masukkan semua untuk ngeset dari 0 sampai 100. Nah, ini buat istilahnya kayak meload batas penilaian tersebut gitu. I sama dengan 0 ya, ini seperti biasa for loop gitu ya, for loop dari 0 sampai 100 kita lihat. Dan di bawah 30 ini batas penilaiannya dia kan karena dia batas, kalau misalnya dia kecil gitu ya, ada value kecilnya at least 0. Nah, dia itu bar paling atasnya adalah si fuzzy kecilnya tersebut gitu ya kan, karena si grafiknya dia seperti ini ya. Karena nilai ini grafiknya seperti ini gitu, dia akan pasti di bar di sini. Misalnya 0, dia akan di bawah terus gitu. Maka dari itu bar tertingginya adalah F kecil, kalaupun 1 dia pasti ke atas. Nah, kemudian di bawah 50 ini berarti kita
ambilnya dari 30 sampai 50, ini dia karena dia berasal dari atas, dia akan turun ke bawah, makanya ada decrement 1. Nah, di sini kenapa decrementnya kita pasang dulu kok di misalnya 31 ya. 31 ini atau 30 sorry. 30 ini kita pasangkan 1 gitu. Karena memang di bar 30 dia masih 1. Dia di bar 30 itu masih 1 gitu. Kemudian si decrement ini kita kurangi 0,05. Kenapa sih 0,05? Karena jarak dari 30 ke 50 itu 20 gitu ya. Kemudian menurunnya itu 1 gitu ya, sebagai sejumlah 1, maka kita bagi 1 dibagi 20 ya, akhirnya hasilnya 0,05. Jadi kurang 0,05 sampai 0. Nah, jikalau memang ada batas penilaiannya ini lebih besar daripada F kecil, si value fuzzy kecilnya ini tersebut, dia akan menarik ke F kecilnya. Misalnya batas penilaiannya itu dia lebih besar saat dia turun gini, lebih kecil daripada si F kecil. F kecilnya misalnya di sini, misalnya di bawah sini. Nah, dia akan menarik ke bawah gitu sebagai bar gitu. Nah, setelah si batas penilaiannya ini dia itu lebih kecil dari si F kecilnya, dari fuzzy kecilnya, dia akan turun ke bawah seperti normal, seperti biasanya gitu ya. Dan setelah 50 dan akhirnya kan semuanya 0 kalau misalnya dikecil semua. Nah, cukup dan besar ini adalah penambahan, yaitu oke, kita sudah isi batas penilaian ini dengan kecil saja, dan kecil biasa saja 0, kecil biasa saja 0 bisa garis, dan kita harus isi kan cukup dan besarnya gitu. Whether itu ada atau enggak ya, fuzzy cukup ada fuzzy besarnya ada atau enggak, tapi yang kita butuhkan adalah si fuzzy cukup ini. Pertama kita preset dulu nih decrementnya dari 1, incrementnya di 0, walaupun increment ini kita nggak pakai di kecil ini, cuman to make sure kita refresh aja gitu, 1 dan 0. Nah, kita akan looping lagi dari 3, tetapi dari 30 sampai 90. Jadi nggak dari 0 dulu, nggak dari 0 sampai 100, tapi dari 30 sampai 90, yaitu cangkupan dari cukup gitu ya. Nah, di sini dari 30 sampai 50. Kalau tadi dia turun ke bawah, ini naik ke atas. Dari 0 naik selama sebanyak 0,05 setiap naik 1 gitu. Nah, di sini ada yang lumayan berbeda. Kalau di sini langsung masuk aja kan ya, kalau misalnya di kecil. Kalau misalnya di sedang dan besar ini ada ini nih. Pertama dia cek dulu apakah nilai incrementnya itu lebih besar, karena dia increment dari 0 kan ya, lebih besar daripada batas penilaian gitu. Kalau misalnya batas penilaiannya lebih kecil, maka si batas penilaian ini akan di override sama nilai increment gitu ya. Biar dia yang tadinya di bawah sini titiknya, dia akan naik ke atas gitu, akan menjadi yang lebih tinggi. Nah, sama juga di sini, yang ini sama seperti yang di sini gitu. Kalau misalnya dia itu lebih besar daripada cukup, maka ya sudah, dia cukup gitu. Dia bar atasnya itu yang dia sampai cukupnya gitu. Nah, kalau di sini ini seperti yang di if I kurang dari 30, di sini dari batasnya dari 50 sampai 60, dia ini F cukupnya itu dia pasti 1 gitu kalau misalnya dia berada di situ. Atau bukan pasti 1, tapi nilai dia adalah si cukup tersebut gitu, si fuzzy cukup tersebut. Nah, kemudian setelah 60, yaitu 60 sampai 100, dia akan masuk ke decrement gitu. Beda ya, di sini decrementnya 0,03. Kenapa? Karena kita akan jelaskan di besar gitu ya. Di 100 sampai 60 ini ukurannya sebenarnya 40 gitu. Tapi kan kita naik dan turunnya itu dari 60 sampai 90. 60 sampai 90 itu 30. Range-nya itu 30 gitu ya. Nah, ini decrementnya ini yaitu sebesar 1/30.
30 yaitu 0,0333333 gitu ya. Di sini kita masukkan ke 0,03. Nah, karena di sini kita sudah mengsetkan bahwa semuanya setelah 50 ini akan 0, maka yang tadinya belum sampai 0 dia akan tarik ke 0 gitu. Di ke sekitar gitulah. If sampai 90 dia akan 0 gitu. 91 dan sampai 100 dia akan 0 karena batas dia sampai 90 gitu. Di sini sama juga, kalau misalnya ada yang si batas penilaiannya ini lebih daripada F cukup, maka dia akan tarik ke bawah gitu. Dan sini besar ini sama saja seperti yang di sini, bedanya kita tidak memakai increment, kita tidak akan memakai decrement karena dia sudah di atas gitu, bar yang paling ujung lah. Nah, setelah itu kita akan menghitung rata-rata. Nah, inilah butuhnya batas penilaian, array batas penilaian yang isinya 100 itu. Kita akan looping gitu ya, kita akan coba cari atasnya itu adalah si bilangan tersebut dikali fusinya dari si bilangan tersebut gitu. Bawahnya ini ya, ini adalah kumpulan dari fusi-fusi ini. Nah, kita returnkan nilai hasilnya bulat gitu, atas dibagi bawah. Nah, itu untuk difusifikasinya. Kemudian sudah kita difusifikasi, kita masukkan ketiga ini gitu ya. Kita masukkan ID pelayanan makanan nilai ke dalam array ini, array restoran. Baik. Setelah itu kita di sini akan mengekspor Excel kepada peringkat .xlsx gitu ya. Nah, di sini pertama kita sort dulu. Kita pakai insertion sort. Kita pakai insertion sort biar lebih cepat juga daripada selection sort. Seperti biasa kan, tapi kita ambil yang di sini nilai gitu ya. Di sini nilai yang kita bandingkan. Baru kita membuat filenya. Dengan ini kita pasti masuk ke sheet pertama gitu. Sheet pertama ini di kolom di sel A1, B1, C1, D1 kita akan masukkan ID pelayanan makanan dan nilai gitu. Nah, kemudian kita looping sampai 10 saja gitu. Karena kita hanya butuhkan 10 gitu ya. 10 gitu ya, di sini buat ngeprint apa saja di dalam konsolnya, apa saja yang gunakannya. Kemudian sheet 1 ini sheet yang sama gitu ya. Kemudian ini FMT sprintf ini sebagai apa ya? Kalau misalnya di sini kan I+2, jadinya kalau misalnya dia masuk 0 dia jadi A2, kalau misalnya dia 1 A3 dan lain-lain. Sama seperti ini. Yang dimana A itu adalah buat ID, B itu buat pelayanan, C itu buat makanan, dan D itu buat nilainya tersebut. Kemudian kita save dengan nama peringkat.xlsx. Nah, kita sudah jelaskan bagaimana program ini bekerja gitu ya. Sekarang akhirnya kita akan run program ini. Karena ini digolang, ini agak sedikit ya menyulitkan gitu ya. Kita cek dulu path kita sampai mana. Baik, kita ke command prompt aja, kita ke go environment. Nah, kita cari go path atau go root. Nih, go root atau go path. Dan di sini si user z31 go. Ini adalah file workspace saya gitu ya. Kita akan copy. Nah, kita masuk ke dalam sana. CD. Nah, kita masuk ke folder go. Nah, di folder go ini ada di folder go ini ada. Nah, di sini ya, di folder go ini ada bin, package, dan source.
dan kita masukkan dia ke source. Habis itu kita masuk ke folder baru, yaitu folder yang ini ya. Itu nggak apa-apa, kita masuk aja. Nah, ini di sini program kita di sini ya, 02 ya 4311.go. Nah, sebelum kita run sebenarnya, sebelum kita run, kita sebenarnya harus go get dulu nih untuk GitHub-nya gitu. Kita lakukan go get, kemudian kita masukkan ini gitu ya, karena kita pakai third party untuk Excel-nya gitu ya. Nah, karena di sini saya sebenarnya sudah menginstalnya, jadi lebih cepat gitu. Biasanya agak lebih lama gitu ya untuk menginstalnya. Tapi di sini saya karena sudah ready, jadinya sudah tidak ada kendala. Baik, kemudian kita go run aja, atau go build, bisa kita build dulu gitu ya, untuk kita keluarkan exe-nya, kemudian kita run. Bisa kita run di sini, kita hapuskan peringkat ini. Kita run saja. Slip. Nah, ini hasilnya gitu, tanpa kita harus melihat si peringkat. Kita lihat peringkat. Ternyata hasilnya sama. Kalau bisa dilihat ya di sini ya. Hasilnya sama dengan yang di sini gitu ya. Baik, sepertinya itu saja sih ya untuk demo dan juga penjelasan codingannya. Terima kasih telah mendengarkan saya gitu selama 27 menit. Nanti kita akan ada timestampnya di deskripsi bawah. Dan ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir sini, walaupun instruksinya cuma 10 menit ya. Cuman saya sepertinya bablas gitu ya. Terima kasih sekali. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.